Bebas. Teman-teman boleh tepuk tangannya. Bebas ini Pak. Nurun saking lontar aku Kardin kirang langkung ledang ugi ngampuraya. Nama saya Lugdaka. Saya adalah seorang pemburu sama. Selain pemburu, saya juga adalah kisah yang telah diceritakan ratusan tahun lamanya pada setiap malam jiwa. Malam ini kita akan menceritakan kisah saya kembali. Kisah kita semua. Namun dengan pemaknaan yang berbeda. Nama Lugdaka berasal dari kata lugda, yang berarti lupa, dan dak, yang berarti miskin. Jadi Lugdaka berarti miskin akan lupa, alias kaya akan ingat. Nama Lugdaka menyirat doa, agar ia selalu ingat sebagai seorang manusia. Lugdaka hidup bersama keluarganya di kaki gunung. Karenanya, ia perlu pandai untuk berburu satwa. Bahkan, ia habiskan hidupnya untuk itu. Berburu satwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harimau, rusa, babi hutan, semuanya tidak ada yang bisa lepas darinya. Kecuali pada malam. Tepat pada malam Panglomping 14 atau Perwaning film Tasik Kami. Malam tergelap dalam sepanjang tahun. Ia menemukan makhluk. Ceritanya begini. Ia mempersiapkan semuanya. Busur, panah, lampu penerangan, juga alat perburuan yang lainnya. Istrinya tidak bisa membekalkannya makanan karena bahan makanan menipis. Sang istri sebenarnya memintanya untuk tinggal karena cuaca sedang buruk. Jika kebulan asap dapur telah hilang, pulanglah segera, kata istrinya. Lugdaka mencium keningnya dan juga si kecil. Lugdaka berangkat dengan perasaan ragu. Benar saja, baru beberapa langkah ia berjalan, istrinya memanggilnya, mengantarkan lampu penerangannya yang tertinggal. Lampu yang sudah sangat kusam. Dia tidak yakin lampu ini bisa menyala. Namun, ya sudah. Lugdaka berjalan menyusuri rute yang tidak biasanya. Dia melihat reruntuhan bangunan pura di sekelilingnya. Nampak seperti tidak terawat. Meskipun dia tetap bisa merasakan energinya. Sayang sekali di zaman ini, pura mulai ditinggalkan oleh umatnya. Tadinya Lugdaka berharap rute baru dapat memunculkan banyak satwa baru. Namun nyatanya sebaliknya. Tidak satu helai rambut pun dia dapat temui. Sungguh janggal. Tidak biasanya sesulit ini mencari satwa. Ada maksud apa hari ini? Terik matahari mulai gugur.
Celah-celah cahaya itu meredup. Begitu juga dengan energi Lubdaka. Ia tidak makan, ia tidak minum. Ia mulai mempertanyakan niatnya untuk pergi berburu. Haruskah ia berhenti di sini dan pulang? Ia terhentak, lalu mengepalkan erat tangannya. Tidak, aku tidak bisa pulang. Aku harus mendapatkan satwa untuk makan keluargaku. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Besar tekad dan niatnya. Tapi dalam hati kecilnya, ia ragu. Sejauh mana lagi ia harus melangkah? Mana satwa-satwa itu? Sayang, hutan tidak memberikannya jawaban. Lubdak raris ngerengeng. Yene subuh nyaluk wengi. Yene mulih cadang macan. Ngabuk dewek sinah aluk. Paling melah dininginem. Raris gelis. Ipun ngerereh genah sani pula. Sani kala mereka. Matahari tangga malam itu mulai berbunyi. Penglihatan Lubdaka memendek. Barangkali tidak sampai 2 meter. Di tengah sulitnya ia menentukan arah. Tiba-tiba angin bertiup begitu kencang. Awan-awan gelap menyelubungi. Lalu rintik air mulai jatuh. 1, 2, 100, 1000, hingga akhirnya ratusan ribu air menghujam hutan itu. Badai, angin kencang, ya Tuhan. Di antara gemuruh mengiringi hujan, Lubdaka berlari dengan tergesa, berusaha mencari tempat teduh, tapi penglihatannya buruk. Sekali kakinya tersangkut dan ia terjatuh. Badai itu menyadarkannya. Lubdaka harus mencari jalan pulang, atau ia benar-benar tidak bisa pulang. Hatinya ini gelisah, badannya basah, dia mulai kedinginan. Lubdaka mencoba mengendalikan pikirannya. Dia berusaha menyalakan lampu penerangan yang ia bawa. Namun pompanya rusak, minyaknya tidak mau naik. Dia berusaha menyalakan dengan cara lain. Lampu itu menyala, tapi begitu kecil, tidak sanggup menerangi hati Lubdaka yang penuh dengan ketakutan. Bagaimana ini? Aku harus pulang. Keluarga aku menungguku di rumah. Aku harus menemukan jalan pulang. Lagi-lagi hutan tak memberinya jawaban, apalagi ampun. Lubdaka bisa merasakan ada mata-mata yang mengintai di balik pohon-pohon itu. Mata ternyata puas. Suaranya begitu besar, besar mengalahkan hatinya yang kecil. Buas mengalahkan pikirannya yang cermin. Lubdaka berlari, panik mencari tempat bersembunyi hingga ia tersungkur jatuh. Ia bisa merasakan mata-mata itu dekat. Ia akan mati. Ia akan mati dimakan harimaunya sendiri. Ia akan mati dimakan egonya sendiri. Tapi Lubdaka sadar, ia tidak boleh mati. Naluri pemburunya bangkit di tengah kegelapan dan bahaya yang memburu. Satu-satunya
yang bisa mengamatkannya adalah dirinya sendiri. Dengan penglihatannya yang setara buta, ia mencoba untuk meraba-raba sekitarnya. Hingga akhirnya ia menyentuh sebuah pohon yang terasa berbeda. Pohon bila, pohon tindakan. Pohon itu besar dan tinggi. Ranting atasnya pastilah kokoh, pikirnya. Maka ia putuskan untuk memanjat pohon itu agar ia selamat dari harimau-harimau buas. Dengan sisa energinya yang menipis, ia mulai memanjat pohon bila, melampaui tindakan-tindakannya agar sampai pada dahan-dahan pikiran, pada kesadaran. Ludak ke laris, penyawis halus. Ada di situ ya. Tumben lacur pesan beli. Kesanya sing mahanapu. Peteng pusing, pani mulai. Jejah, cadang macan galak. Dhuwur kayu beli ngesela. Ia sampai. Ia terduduk di dahan yang cukup tinggi dari bawah. Napasnya masih gelisah. Ia coba mengaturnya agar lebih tenang. Dari atas, Lundaka dapat melihat segalanya yang ada di bawah. Ia dapat menyadari harimau-harimaunya. Ia dapat memisahkan perilaku dan pikirannya. Tapi Lundaka belum selesai sampai di situ. Ia mesti terjaga, menjatuh. Ia mesti sadar sepenuhnya agar dia tidak terjatuh. Apabila dia jatuh, habislah dia dimakan segala yang buas di bawah sana. Di sekitarnya, ia lihat daun-daun gila yang rimbun. Daun-daun itu besar ukurannya. Agar ia tidak terjatuh, ia terpikir, jika ia petik daun-daun itu satu persatu, dengan penuh kesadaran, maka ia akan terjaga. Mulailah ia memetik. Seiring dengan irama petikannya, pikirannya berkelana. Kejadian malam ini sungguh tidak terduga, pikirnya. Apa ini yang dimaksud? Jika aku mati malam ini, apakah perbuatan masa laluku bisa menyelamatkanku pada kehidupan selanjutnya? Semakin jauh pikirannya pergi, semakin ingat ia pada perbuatan buruknya yang disimpan dalam diri. Ingatan itu kini menjelma suara-suara. Suara-suara yang dibunyikan oleh sekitarnya, oleh penonton yang menyaksikan, perlahan membisik, hingga akhirnya riuh dengan penuh menggaungkan seisi semesta. Aku seorang pemburu. Aku membunuh ratusan hewan tak berdosa. Aku seorang pemburu. Aku tidak membagi hasil ini. Aku seorang pemburu. Aku sering marah tak terkendali. Aku seorang pemburu. Dalam pintu. Aku seorang pemburu. Pasrong ngepat. Aku seorang pemburu. Aku tidak setia dengan pilihanku. Aku seorang pemburu. Aku menyombongkan penyampaianku. Aku seorang pemburu. Aku memaksa diriku untuk jadi sempurna.